Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tria Jumat 21 Februari 2025 di edisi program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Seperti biasa ya, dalam Dialog Jaksa Menyapa menghadirkan diskusi yang membahas isu dan juga membahas info yang menarik seputar hukum yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur dan sekitarnya. Untuk topik Dialog Jaksa Menyapa pada hari ini, Jumat 21 Februari 2025, akan menghadirkan diskusi dan isu yang membahas mengenai optimalisasi pelayanan hukum melalui aplikasi Halo JPN. Seperti biasa, kami akan berbincang dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yakni Ibu Wika Hawasara SHMH, selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur, yang akan menjelaskan secara mendalam mengenai peran kejaksaan dalam optimalisasi pelayanan hukum melalui aplikasi Halo JPN. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Belitung. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Mbak Tria. Ya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, mungkin agak sedikit batuk ya. Oke ya, bagaimana perjalanan tadi dari rumah ke studio RRI Belitung? Alhamdulillah lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, baik pendengar, nanti Ibu Wika Hawasara ini selama 1 jam ke depan akan menjelaskan kepada kita semua, kepada pendengar RRI Belitung mengenai apa itu aplikasi Halo JPN dan juga seluk-beluknya. Dan pendengar, acara ini tidak hanya memberikan informasi kepada Anda, tetapi juga untuk memberikan ruang diskusi di mana pendengar setia RRI Belitung bisa mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan melalui telepon ataupun pesan singkat di nomor WA kami 081 367 255 502. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam dialog interaksi Jaksa Menyapa dari RRI Belitung bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi nih ya, bersama Ibu Ika, hari ini kita akan memulai perbincangan dengan narasumber yang sangat-sangat kompeten dalam bidangnya. Dan mungkin untuk memulai perbincangan pagi hari ini ya Ibu, bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita ini, Ibu kan ini dalam bidang perdata dan tata usaha negara nih. Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar apa itu bidang perdata dan tata usaha negara itu, Bu? Oke, jadi pendengar di masyarakat Belitung Timur ataupun Belitung, mungkin selama ini pada masyarakat itu mengenal hanya beberapa bidang saja, seperti bidang intelijen, kemudian bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, kemudian ada lagi juga bidang PAPBB, pengembalian mengenai pemulihan aset dan barang bukti, kemudian ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Sama satu lagi nih, bidang pembinaan. Jadi di kejaksaan itu ada kurang lebih 6 bidang. Nah, memang bidang perdata dan tata usaha negara ini masih minim kedengaran gaungnya. Namun sumbangsinya kita itu lumayan banyak dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Bidang perdata tata usaha negara itu ada 5 fungsi, tugas dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan hukum. Kemudian kami juga memberikan bantuan hukum. Kemudian kami bisa melaksanakan penegakan hukum. Kemudian juga kami bisa memberikan tindakan hukum lainnya. Nah, salah satu bagian mungkin Bapak dan Ibu atau semuanya pernah mendengar pemerintah itu kalau bersidang dalam perkara perdata selalu menggunakan jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini adalah jaksa yang diberikan surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan pemerintah, BUMN, BUMD, apabila berkedudukan selaku penggugat atau tergugat. Nah, mereka bisa melakukan tindakan hukum yang berkaitan untuk membela kepentingan kliennya, dalam hal ini pemerintah maupun BUMN, BUMD di depan persidangan, asal dengan syarat harus memiliki surat kuasa khusus. Nah, kemudian kedudukan kami bidang perdata tata usaha negara itu ada dasarnya. Itu telah diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang telah diubah nih dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nah, jadi itulah sekilas mengenai kewenangan dan bidang perdata tata usaha negara. Oke Bu, tadi kan ada membahas seputar JPN nih atau Jaksa Pengacara Negara. Fungsi dari JPN itu sendiri Bu untuk masyarakat seperti apa sih? Oke, jadi Jaksa Pengacara Negara ini adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus dan bertindak atas negara, pemerintah, atau kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Nah, sedangkan bagaimana nih fungsi Jaksa Pengacara Negara? Nah, kami di bidang perdata dan tata usaha negara itu memiliki fungsi pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Gratis nih. Gratis banget nih Mbak. Jadi boleh masyarakat itu
meminta pelayan hukum dengan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Nah, di situ masyarakat akan bisa bertanya mengenai segala hal yang terkait masalah perdata atau tata usaha negara nih. Contohnya. Nih kalau misalnya mereka nih ada masyarakat datang, Ibu kami punya harta waris, bagaimana ya sistem pembagiannya? Nah, atau Ibu kami punya tanah, bagaimana cara peningkatan status tanah? Kan kami ini cuma punya tanahnya, kalau masyarakat itu kan rata biasa cuma punya tanah yang surat keterangan tanah nih. Nah, bagaimana sih prosedur untuk bisa jadi sertifikat hak milik? Boleh mampir ke kantor kami, Kejaksaan Negeri Belitung Timur, untuk meminta pelayanan hukum. Nah, tapi ada lagi nantinya, tidak hanya mampir ke kantor kami pun ada kegiatan program di Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Salah satu program inovasi kami yaitu program Bedulang JPN. Jadi bersama Datun memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini kami bekerja sama dengan DPRD dalam rangka mereka melakukan jaring aspirasi masyarakat. Nah, kami turun ke desa-desa dan berkomunikasi dengan masyarakat desa di situ. Jadi ditempatkan dalam satu kantor desa bersama dengan DPRD daerah Kabupaten Belitung Timur gitu. Oke, baik pendengar, kita akan break sebentar sebelum nanti di episode selanjutnya kita akan membahas seputar apa itu Halo JPN. Jadi pendengar tetap bersama kita di RRI Belitung 95,5 FM. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 3.428 kasus penipuan berbasis teknologi daring yang melibatkan warga negara Indonesia atau WNI selama tahun 2020 hingga 2023. Ih, kok bisa? Paguyuban korban penipuan online dengan modus pekerjaan freelance datangi Mabes Polri. Mereka melakukan sejumlah agenda, salah satunya melaporkan SPKT dan Dumas Polri. Wah, ini apa lagi? Sepertinya nipu bawa-bawa nama institusi nih. Suami istri asal Pasir, Kalimantan Timur, Arisa dan Ronaldo, diamankan Polda Jambi usai melakukan penipuan online. Kedua pelaku menipu korbannya dengan modus jasa titip dengan kerugian korban mencapai 78 juta rupiah. Astoge, parah sih ini. Di mana-mana beritanya ini semua. Penipuan berkedok hadiah atau tawaran pekerjaan, penipuan pinjaman ilegal, penawaran palsu adalah salah satu contoh dari online scam atau penipuan berbasis teknologi daring. Jadi, selalu waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ingat, jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Terus, kamu mau ganti channel lagi? Hah? 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Tria dan Ibu Ika dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Ya, Ibu tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih peranan dari Jaksa Pengacara Negara. Kemudian bagaimana tugas dan juga fungsi dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang ada di Belitung Timur. Mungkin ada poskonya terhadap pelayanan itu sendiri, Ibu, atau bagaimana mekanismenya? Oke, jadi kalau untuk pelayanan hukum yang dilaksanakan di kantor kami, kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, masyarakat itu bisa datang ke kantor kami dulu, nanti melapor di PTSP. Nah, nanti dari PTSP itu akan diarahkan kepada kami. Nah, kepada Jaksa Pengacara Negara yang saat itu mempunyai sprint.
Ya, ada piket sprintnya kita untuk memberikan pelayanan hukum. Nah, jadi itu kalau masyarakat mau berkunjung atau berminat langsung melakukan konsultasi, langsung bertatap muka dengan kami. Nah, namun di sisi lain kami juga ada aplikasi namanya Halo JPN. Iya. Nah, Halo JPN ini adalah solusi yang telah dibuat oleh Kejaksaan Agung, kemudian disebar ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun ke Capjari untuk memberikan kepada masyarakat tanya jawab permasalahan hukum perdata ataupun tata usaha negara yang menggunakan aplikasi melalui website. Jadi tanpa mesti masyarakat datang ke kantor, bisa langsung mengklik websitenya tersebut gitu. Banyak masyarakat tuh kalau masyarakat kan mungkin kalau misalkan harus datang ke kantor kejaksaan itu kan agak-agak gimana ya Bu. Jadi karena sekarang udah ada aplikasi Halo JPN mungkin bisa memudahkan masyarakat itu sendiri ya Bu untuk mengadu gitu kan atau meminta solusi terhadap pelayanan hukum yang mereka minta itu. Betul banget. Jadi tujuan memang ada dasar tujuan kenapa aplikasi Halo JPN ini dibuat oleh Kejaksaan Agung, khususnya dari bidang Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Ini satu, untuk memudahkan masyarakat mengakses kapan saja. Jadi kapan saja, di mana aja, baik menggunakan handphone atau ponselnya maupun menggunakan komputer. Kemudian ini salah satu wujud bahwa kejaksaan itu hadir di bidang perdata tata usaha, hadir di tengah masyarakat untuk mempermudah akses mereka untuk berkomunikasi dengan jaksa tanpa terbatas oleh ruang ataupun mesti harus datang ke kantor kejaksaan. Mungkin kan tidak semua lokasi bisa waktu untuk menempuh kantor kami mungkin jauh, misalnya ada keterbatasan, tapi dengan menggunakan handphone, dengan akses internet yang bagus, itu mempermudah bagi masyarakat untuk menerima pelayanan hukum. Nah, kemudian ini juga ada prosesnya yang misalnya mempersingkat waktu. Jadi masyarakat udah membuka websitenya atau aplikasi Halo JPN tersebut, nanti mereka akan mengklik identitasnya mereka atau melakukan register dulu, kemudian langsung bisa menanyakan, dan itu hari itu langsung juga kami jawab. Langsung dijawab hari itu? Langsung gitu. Itu kalau misalkan pengen datang ke kantor nih Bu, itu apakah harus di jam-jam kerja atau bisa hari Sabtu atau Minggu atau seperti apa? Oke, nah karena Kejaksaan Negeri ini ataupun kantor kejaksaan ini adalah bagian dari skup instansi perkantoran ya. Iya. Jadi kami memang ada jam kerjanya. Okay. Jadi kami bisa memberikan pelayanan itu cuma di hari Senin sampai hari Jumat, dan itu pun dari jam 8 pagi kemudian sampai jam 12 karena nanti dijedah dengan waktu istirahat. Nah, sampai nanti mulai lagi dari jam 13.00 sampai jam 16.00 setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jadi sesuai dengan jam kerja untuk saat ini. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, nah bisa digunakan aplikasi ini kayak gitu. Jadi kapan aja, di mana aja, karena kan saat ini kita udah bisa menerapkan melaksanakan kerja itu di mana saja, work from anywhere. Iya gitu. Betul. Untuk ininya sendiri Bu, langkah-langkah penggunaannya itu seperti apa? Oke. Sebelumnya nih siapa aja yang bisa menggunakan aplikasi ini tuh boleh siapa aja. Masyarakat yang penting udah punya kartu identitas. Kartu identitas. Iya, karena salah satu persyaratan untuk membuka akun itu ya ditanyakan mengenai namanya, kemudian nomor identitasnya. Jadi nanti teman-teman atau masyarakat yang mau meminta layanan konsultasi hukum melalui Halo JPN tinggal mengklik
dari aplikasi Halo JPN melalui www.halojpn.id atau kami biasanya menyebarkan brosur. Nah, di situ teman-teman tinggal membarcode. Oh, langsung bisa Udah barcode, kan? langsung masuk. Nanti habis itu harus melakukan tahap register dulu. Register. Iya, gitu. Dalam register itu yang tadi ada nama, ada nomor induk juga. Betul, ada nomor HP, kemudian ada wilayah hukum. Misalnya nih, masyarakat Manggar mau konsultasi masalah waris ya, seperti saya bilang tadi. Nanti dia mengklik wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Oke. Nah, sama kalau misalnya mbaknya lagi di Jawa atau punya keluarga di Jawa, Jawanya mana nih misalnya? Oh, ternyata ada di Jawa Tengah misalnya atau di daerah Semarang. Tinggal mengklik daerahnya apa? Misalnya Kejaksaan Negeri Semarang. Nah, jadi kami masing-masing dari seluruh Indonesia itu memang udah ada aplikasi Halo JPN yang khusus melayani masyarakat di wilayah setempat. Tapi kalau misal cross check karena kebetulan walaupun misalnya masyarakatnya ada di wilayah Jawa tapi permasalahan ada di Belitung Timur, misalnya di Manggar, boleh nggak ngeklik wilayah hukumnya kami? Iya. Boleh saja gitu. Oke, jadi untuk Halo JPN ini udah menyebar di seluruh wilayah Indonesia ya, Bu? Betul. Tidak hanya di Belitung Timur saja tentunya. Siap. Oke, tadi kan sudah dibahas nih Bu mengenai langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Halo JPN yang ternyata tuh sangat mudah sekali ya Bu. Tinggal kita mencari di internet mungkin www.halojpn.id, kemudian tinggal mengikuti saja arahan yang ditampilkan begitu dan bisa dicari lokasi hukum, wilayah Ya. hukum di Betul. mana mungkin para pendengar itu berada sendiri. Betul. Oke, untuk kategori yang bisa dilayani dalam Halo JPN ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bu, kategori Oke. apa saja yang bisa dikonsultasikan? Untuk kategori yang bisa dikonsultasikan dari masyarakat itu ada beberapa hal, di antaranya nih yang tadi saya bilang nih, masalah pertanahan. Oke. Biasanya konflik pertanahan itu kalau nggak tumpang tindih, kemudian nanti masalah HGU HGB, pendaftaran atau pembagian wilayah misalnya tanahnya punya sertifikat mau dipecah. Nah, kemudian ada lagi nih permasalahan mengenai hukum waris. Nah, juga ada mengenai permasalahan pernikahan dan perceraian. Nah, misalnya nih ada masyarakat yang mau menikah dengan WNA, bagaimana kedudukan, bagaimana prosedurnya? Boleh bertanya sama kami. Kemudian ada lagi nggak Bu? Ada mengenai misal pendirian dan pembubaran PT, kemudian juga ada permasalahan hutang piutang, sewa menyewa, kontrak, bilang itu semua boleh dipertanyakan sama kami. Namun permohonan pelayanan hukum ini nggak bisa menindaklanjuti kalau misal terjadi pertanyaannya mengenai apa nih? Oh, masalah materi perkara pidana misalnya, Bu, terkait masalah pencurian. Nah, karena pencurian itu adalah bagian dari tindak pidana umum Oke. atau mengenai masalah tindak pidana korupsi. Nah, itu atau gratifikasi karena itu masuk wilayah tindak pidana khusus, artian tindak pidana korupsi, sehingga itu tidak kami layanin. Atau misalnya pemohonnya mengajukan registrasi di laman Halo JPN itu identitasnya itu nggak jelas, hanya nama tanpa ada nomor induk, nik atau identitas baik SIM, KTP atau misalnya juga paspor maksudnya itu tidak kami layani. Oke. Gitu. Ada ketentuan-ketentuan yang memang Halo JPN ini khusus untuk masalah perdata dan tata usaha negara. Oke, Gitu. jadi memang dikhususkan untuk masalah itu ya Bu, perdatum Iya, itu ya Bu. betul. Oke, mungkin untuk di Kabupaten Belitung Timur ini sendiri Bu, udah banyak belum yang mengakses Halo JPN itu Bu?
Udah dari tahun kemarin kami udah mengoptimalkan kegiatan ini. Makanya melalui kegiatan hari ini di RRI Belitung, kami semakin mensosialisasikan, mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi Halo JPN. Jadi kalau dari tahun kemarin itu peminatnya udah ada, dan diharapkan di tahun ini semakin meningkat nih masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini atau website ini, biar semakin banyak pengetahuan atau semakin banyak nih hal-hal yang bisa kami jawab. Gitu. Yang paling banyak itu Bu, kalau boleh tahu, menanya tentang apa ini? Rata-rata mengenai pertanahan. Pertanahan. Iya. Oke. Ini kan berarti untuk mengakses Halo JPN ini perlu kualitas internet ya Bu, terutama yang sangat-sangat mendukung begitu. Dan untuk memastikan Halo JPN ini bisa diakses hingga ke pelosok desa terpencil, khususnya yang ada di wilayah Belitung Timur ini, langkah yang diambil dari Kejaksaan Negeri Bu, atau ada sistem jemput bola atau bagaimana? Nah, jadi gini, alternatif kami itu melaksanakan kegiatan pelayanan hukum itu tidak hanya melalui Halo JPN memang. Iya. Makanya kami bekerja sama dan berinisiasi dengan DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk menjaring aspirasi masyarakat maupun juga ikut melaksanakan kegiatan bedulang JPN itu bersama Datun kita memberikan pelayanan hukum. Jadi kami turun ke desa-desa. Oke. Nah, kemudian memang saat ini untuk masyarakat Belitung Timur harus memiliki akses internet yang kuat untuk bisa menginput atau melakukan konsultasi hukum melalui aplikasi Halo JPN. Tapi jangan berkecil hati. Iya. Kejaksaan Negeri Belitung Timur itu banyak inovasinya terkait masalah pelayanan hukum. Jadi tidak hanya bisa pelayanan hukumnya di kantor, pelayanan hukum yang kami laksanakan bedulang itu namanya inovasinya bedulang dengan JPN. Jadi kami turun ke kantor-kantor desa, di situ masyarakat kami udah sampaikan ke pemerintah desa, silakan monggo siapa yang mau berkonsultasi, ayo bareng-bareng sama kami. Kita cari solusi untuk pemecahan masalah. Gitu. Oke, untuk bedulang ini Bu, sejak tahun berapa nih udah mulai diluncurkan? Bedulang itu mulai di tahun 2024 bulan Juni. Kebetulan saya baru masuk, jadi waktu itu kita buat inovasi itu semakin menonjolkan kegiatan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di masyarakat. Jadi biar masyarakat itu yang biasanya enggan untuk ke kantor kejaksaan bisa melihat kami langsung hadir di masyarakat bersama pemerintah desa, kemudian bersama DPRD. Jadi sehingga langsung saling terkonek dan langsung bisa kita cari solusi nih permasalahannya, karena ada wakilnya mereka nih di DPRD dan ada kami dari sisi yuridisnya yang bisa memberikan analisa yuridisnya itu. Jadi memang sosialisasi terkait pelayanan hukum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur ini memang sudah menyasar ke desa-desa terpencil ya Ibu ya, menggunakan melalui apa tuh tadi bedulang, kegiatan bedulang dengan JPN. Dengan JPN. Tantangan Ibu mungkin selama ini, selama Ibu sosialisasi mungkin ke masyarakat langsung seperti apa Bu? Gini, kadang pada waktu kita membahas permasalahan-permasalahan hukum, nah memang kalau kemarin itu banyak konfliknya terkait masalah sengketa tanah. Iya. Nah, mungkin karena ketidakpahaman masyarakat mengenai bagaimana sih penyelesaian permasalahan pertanahan atau juga mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tidak hanya tanah nih, kadang masalah pinjam meminjam. Nah, sehingga kita harus membahasakan, menyederhanakan bahasa hukum yang disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan mereka
pemahaman mereka mengenai masalah hukum tersebut dan solusinya yang harus mereka alternatif solusi pemecahan masalah tersebut gitu. Jadi selain dari bantuan hukum nih Bu yang ada di layanan aplikasi Halo JPN, selain itu Bu mungkin selain bantuan hukum ada apa lagi? Di Halo JPN ini itu ada bantuan hukum non litigasi juga, kemudian ada pendapat hukum, kemudian ada pendampingan hukum, kemudian ada audit hukum dan tindakan hukum lainnya. Jadi ada macam-macam layanan yang bisa diberikan gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu Bu, apa kalau pendampingan hukum itu seperti apa Bu? Contohnya itu? Oke, pendampingan hukum itu adalah, bentar ya Mbak ya. Jadi kalau pendampingan hukum itu adalah kegiatan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara. Ini bantuan hukum nih, untuk bertindak kepada negara dan pemerintah atau BUMN atau BUMD sebagai kuasa hukum. Nah, berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi harus punya surat kuasa khusus. Karena nanti dari surat kuasa khusus itu akan memberi informasi khususnya mengenai apa yang mau didampingin atau apa yang mau dimintakan bantuan hukumnya. Kemudian bisa secara litigasi. Litigasi itu beracara di pengadilan. Maupun non litigasi. Nah, kemudian tugasnya itu baik selaku penggugat, jadi bisa selaku kami menggugat para pihak yang terkait ataupun selaku tergugat. Nah, itu sih Mbak kalau seandainya untuk bantuan hukum. Sedangkan kalau bantuan hukum non litigasi itu bisa dilakukan misalnya untuk pemulihan keuangan negara. Nah, contoh yang kami telah laksanakan di tahun kemarin itu adalah pengoptimalan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Nah, yang dimohonkan oleh BPK PAD dan itu alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Belitung itu dapat optimal sampai 400 juta lebih. Nah, kemudian ada juga mengenai penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Nah, itu terkait masalah aset milik Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Nah, jadi banyak hal yang memang yang bisa dilaksanakan oleh kejaksaan, apalagi di bidang perdata dan tata usaha negara dengan tugas dan fungsi yang lumayan luas ya Mbak ya, gitu. Jadi memang sesuai ini kan tadi ada jaksa pengacara negara. Mungkin bagi masyarakat itu jaksa pengacara negara adalah sesuatu profesi yang berbeda gitu antara jaksa dengan pengacara. Itu bagaimana itu Bu? Oke. Nah gini, kalau perbedaan jaksa itu jaksa pengacara negara dengan pengacara negara pengacara nih ya. Nah, itu memang konsepnya ini kok agak-agak mirip. Apakah memang pengacara. Betul ya. Nah, kalau pengacara atau advokat itu memang dia telah diatur di undang-undang mengenai advokat. Nah, sedangkan jaksa pengacara negara itu diatur di Undang-Undang Kejaksaan RI. Nah, perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan advokat. Nah, kita bilang advokat ya, untuk memudahkan perbedaannya. Jaksa pengacara negara itu merupakan bagian dari kejaksaan. Nah, dan itu mewakili kepentingan negara, kemudian pemerintah, kemudian BUMN, BUMD dengan surat kuasa khusus. Sedangkan dan kami ini harus punya surat kuasa khususnya. Sedangkan kalau advokat biasa itu mereka beracara sendiri, kemudian mereka disumpah. Nah, ada berita acara sumpahnya. Kemudian mereka harus magang di kantor advokat. Sementara kami itu dengan setelah dilakukan pendidikan jaksanya, itu kami punya beberapa kewenangan selaku jaksa penyidik, jaksa penyelidik, jaksa penuntut umum,
jaksa pengacara negara dan jasa eksekutor. Nah, jadi dengan pendidikan kami telah disumpah oleh Jaksa Agung nantinya, kami udah include dengan jaksa pengacara negara gitu. Oke, baik pendengar. Jadi memang perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan advokat itu memang berbeda ya Bu ya. Iya. Di mana jaksa pengacara negara tadi seperti yang Ibu Ika sampaikan bahwa harus memiliki surat khusus ya. Surat kuasa khusus untuk melakukan suatu tindakan ataupun pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Iya. Sedangkan advokat itu memang dia sendiri gitu kan, tanpa memiliki surat kuasa khusus pun mereka bisa melakukan bentuk pelayanan ataupun perlindungan kepada masyarakat. Seperti itu ya Bu ya. Kalau advokat tetap juga harus memiliki surat kuasa khusus, tapi dari kliennya. Oke. Dan advokat bisa melayani personal satu. Sedangkan untuk jasa pengacara itu mewakili kepentingan negara. Kepentingan negara. Oke, itu perbedaan yang amat sangat jelas. Kemudian juga kami jaksa pengacara itu tidak hanya harus bersidang. Nah, bisa juga kami selaku jaksa pengacara itu memberikan pendapat hukum. Nah, juga memberikan pendampingan hukum, juga selaku negosiator atau mediator. Jadi lingkupnya lebih luas di jaksa pengacara negara, dan memang ini langsung dari negara gitu. Oke Ibu, ini kan melalui aplikasi Halo JPN ini Bu. Mungkin dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur sebelumnya yang bertugas di JPN ini atau di aplikasi Halo JPN ini, apakah pernah diberikan suatu semacam pelatihan gitu Bu? Nah, jadi gini. Untuk penggunaan aplikasi Halo JPN ini pasti yang memegangnya adalah jaksa pengacara negara, sehingga untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi Halo JPN ini langsung dijawab oleh jaksa pengacara negara, dan otomatis sebelum kami melaksanakan ini kami udah diberikan pelatihan. Makanya saya bilang tadi untuk kami harus memiliki pendidikan jaksa dulu. Nah, untuk dapat menjadi jaksa pengacara negara, jadi nanti setelah disumpah menjadi jaksa itu bisa memiliki kewenangan jaksa pengacara negara, jaksa penuntut umum, jaksa penyidik, kemudian jaksa penyelidik maupun selaku jaksa eksekutor. Nah, dan kegiatan Halo JPN ini telah kami dilaksanakan bimbingan teknis. Jadi pada waktu peluncuran itu telah dilakukan sosialisasi serta bimbingan teknis langsung dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara gitu, Mbak. Oke. Baik pendengar, sebelum kita memasuki pertanyaan di selanjutnya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dan tetap bersama kami dalam dialog Jaksa Menyapa terkait optimalisasi pelayanan hukum melalui Halo JPN. Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 3.428 kasus penipuan berbasis teknologi daring yang melibatkan warga negara Indonesia atau WNI selama tahun 2020 hingga 2023. Ih, kok bisa? Paguyuban korban penipuan online dengan modus pekerjaan freelance datangi Mabes Polri. Mereka melakukan sejumlah agenda, salah satunya melaporkan SPKT dan Dumas Polri. Wah, ini apa lagi? Sepertinya nipu bawa-bawa nama institusi nih. Suami istri asal Pasir, Kalimantan Timur, Arisa dan Ronaldo diamankan Polda Jambi usai melakukan penipuan online. Kedua pelaku menipu korbannya dengan modus jasa titip dengan kerugian korban mencapai 78 juta rupiah. Astoge, parah sih ini. Di mana-mana beritanya ini semua. Penipuan berkedok hadiah atau tawaran pekerjaan, penipuan pinjaman ilegal, penawaran palsu adalah salah satu contoh dari online scam atau penipuan berbasis teknologi daring. Jadi, selalu waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ingat,
Jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Terus kamu mau ganti channel lagi? Hah? Oke, baik pendengar RRI Belitung dimanapun Anda berada, masih bersama Tria dalam dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Untuk Ibu Ika, kayaknya kita nggak terasa ya Bu, udah hampir 1 jam di dalam dialog Jaksa Menyapa pada edisi hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Ika terkait bagaimana indikator keberhasilan dalam penggunaan aplikasi Halo JPN ini. Dan ini indikatornya ini diukur dari segi mananya ini Bu, kalau menurut Ibu Ika sendiri? Sebenarnya gini, indikator untuk penggunaan aplikasi Halo JPN itu adalah terselesainya solusi permasalahan atau pemecahan masalah yang diterima dari masyarakat. Oke. Kemudian memang semakin tingginya minat masyarakat menggunakan Halo JPN. Karena gini, Kejaksaan sekarang ini telah bertransformasi menjadi kejaksaan yang humanis, sehingga bidang perdata dan tata usaha negara itu turun ke masyarakat dengan berbagai inovasinya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dari bidang manapun, dari lini manapun, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui pengetahuan hukumnya, kemudian memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, dalam hal ini hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi indikator keberhasilan itu apabila misalnya terselesainya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari masyarakat, dan semakin semakin berminatnya masyarakat untuk melaksanakan konsultasi. Jadi sebelum permasalahan ini terjadi, alangkah lebih baik kita mencegah. Jadi ada cost-nya kejaksaan itu, yaitu kenali hukuman, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu salah satu kenapa dari bidang perdata dan tata usaha negara ini melakukan inovasi-inovasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Jadi itu sih Mbak yang menjadi dasar kami, semakin banyak pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat dan masyarakat menjadi lebih puas dalam hal mereka memahami peraturan-peraturan, juga mencegah tindak kriminal ataupun juga mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan hukum yang dihadapi dari masyarakat gitu. Oke Ibu, mungkin terakhir ini bisa memberikan closing statement kepada para pendengar setia kita di RRI Belitung ini, baik yang masyarakat Belitung Timur maupun masyarakat di Kabupaten Belitung ini, terkait program apa saja sih Bu yang ada di Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Oke, terima kasih Mbak Tria. Nih, khusus untuk masyarakat Belitung Timur ataupun masyarakat Belitung di Pulau Belitung nih ya, di Kejaksaan Negeri Belitung Timur kami dalam hal ini memiliki berbagai macam inovasi yang bisa hadir di tengah masyarakat, yang bisa juga masyarakat menikmati, tidak hanya di kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, juga melalui mall pelayanan terpadu di Kabupaten Belitung Timur. Itu khusus untuk bidang perdata dan tata usaha negara itu ada kegiatan bedulang. Kemudian ada juga kegiatan Halo JPN. Kemudian untuk di bidang intelijen itu ada kegiatan namanya Satam. Itu kepanjangannya apa Satam itu Bu? Itu silakan Anda bertanya, kami menjawab. Kemudian ada si Santi Jajah Gede, nih salah satu program unggulan kami nih, yang memang diinisiasi dari Bu Kajari dalam rangka beliau concern untuk permasalahan yang terjadi di desa. Jadi selain itu beliau membuat si Santi Jajah Gede itu fokus untuk permasalahan di desa-desa. Kemudian juga ada Jaksa Jaga Desa, kemudian ada juga pengantaran barang bukti secara gratis. Nah, jadi teman-teman yang misalnya ada menjadi saksi, tiba-tiba ini perkaranya ada barang bukti nih ya, itu gratis tanpa bayar dan bisa diantar ke rumah.
langsung. Kemudian ada pelayanan hukum drive-thru di kantor kami. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian mau melihat apa aja sih inovasi atau layanan, boleh mencek di IG-nya kami di Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Itu. Oke, baik masyarakat. Jadi memang program yang sudah dijalankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur ini selain Halo JPN tadi memang ada Sisanti Jajak Gede, kemudian ada Satam, terus Bedulang, mungkin Jaksa Masuk Sekolah juga ya Bu ya? Ya, itu udah pasti. Iya, dan jadi buat masyarakat Belitung Timur ya Ibu, mungkin dari sekarang nih jangan ragu untuk bertanya seputar permasalahan perdata dan juga tata usaha negara kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang tentunya dilayani secara langsung oleh Jaksa Pengacara Negara dan bisa diakses melalui halojpn.id ya Bu ya. Betul banget, Mbak. Oke, tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara pada Dialog Jaksa Menyapa edisi Jumat 21 Februari 2025. Jadi sekali lagi buat masyarakat Belitung maupun Belitung Timur khususnya, ayo dimanfaatkan aplikasi Halo JPN ini. Dan soalnya sayang banget kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan baik, karena tentunya di aplikasi Halo JPN ini kita bisa mengakses semua bantuan hukum ataupun bertanya mengenai bantuan permasalahan hukum yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya penggunaan Halo JPN ini gratis ya Ibu ya? Betul banget. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, jadi terima kasih buat seluruh masyarakat Belitung Timur maupun Kabupaten Belitung dan pendengar setia RRI Belitung maupun untuk Ibu Ika Siap. selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke studio kami pada hari ini dalam Dialog Jaksa Menyapa, dan saya Tria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Dialog Jaksa Menyapa selanjutnya. Sekian Ibu Ika, terima kasih. Sama-sama Mbak Tria. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan semoga dialog hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya Tria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Bersatulah